Halo, nama saya Antoni Samtama, saya tenaga pengajar di SMP Yusuf Sumitra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan STPK 1 Fakultas Asisi Semarang. Hari ini saya melakukan PPL yang ketiga, yaitu tentang P5, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada ya, luar biasa. Pak Tam, hari ini masuk di kelas ini kita akan bersama-sama seperti yang sudah kita rencanakan. Kita akan membahas atau melakukan proyek P5 kita tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, apa aja itu nanti akan kita lihat sama-sama ya. Oke, kita awali dulu kegiatan kita dengan doa. Ada salah satu yang ingin memimpin kita dalam doa. Makasih Bapak dan sangat sudah kita kenalan. Oke, terima kasih Liz. Oke, ini akan menjadi tema proyek kita. Ya, soal gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini akan terkait erat dengan lingkungan alam. Kenapa kita bicara soal hidup berkelanjutan? Ya, hidup ini menuju ke hidupnya siapa? Hidup kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia sangat tergantung dengan apa? Maka hal yang terpenting adalah kalau kita bergantung kepada alam, apa yang harus kita lakukan? Menjaga. Nah, bagaimana menjaga? Nah, kita akan lihat sama-sama nanti. Kalau alam rusak, apa yang terjadi dalam hidup kita? Akan banyak penyakit. Iya, akan banyak hal. Misalkan soal sampah misalnya. Apa yang terjadi kalau misalkan sampah berserakan di mana-mana, terus tidak dikelola dengan baik? Apa yang terjadi? Aroma yang paling dekat ya. Terus berikutnya kalau ada aroma, Penyakit. dia akan aroma itu pasti akan timbul apa? Bakteri. Iya, bakteri. Terus akan juga nanti pasti menyebabkan penyakit. Nah, untuk tujuan proyek kita, Pak tampilkan ya. Bisa mengolah bagaimana tingkat keimanan. Nanti kan kalau beriman dan bertakwa itu akan mengarah kepada akhlak. Akhlak kalian kepada siapa? Tentu kalau kita bicara soal alam, maka nanti akan mengarah kepada akhlak kepada alam. Bagaimana caranya? Nanti ada pada suplemen ini. Kalian menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, yang paling dekat adalah yang ada di dalam lingkup keluarga kita yang paling dekat. Terus kemudian ada dimensi bergotong royong. Nah, dalam proses ini nanti kalian akan dikelompokkan. Ya, akan masing-masing kelompok melakukan diskusi, kemudian nanti bekerja sama sehingga nanti apa? Kalian bisa berkolaborasi. Nah, dalam proyek ini ya tujuannya adalah ini, ya. Membantu kalian untuk mengetahui manfaat dan bahaya limbah bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Kemudian kedua, kalian mampu mengolah sampah dapur menjadi ekoenzim. Ini yang kemudian menjadi produk kita. Ini tahapannya. Ya, nanti pada tahapan pertama ini menyangkut pengalamanmu. Ya, tahap pertama. Nanti tahap ini kalian menggali informasi melalui pengalaman, mengamati aktivitas atau membantu aktivitas ibu atau anggota keluarga yang memasak. Seberapa banyak sampah organik dan non organik yang dihasilkan. Jadi nanti kalian di rumah silakan mulai mencatat ini. Ketika ibu lagi masak, Bu boleh nggak sih aku bantu? Atau kakakmu misalkan, boleh aku bantu masak. Nanti kamu boleh tahu, oh ada sampah bawang merah. Oh, kalau goreng tempe itu pakai bungkusnya apa? Plastik misalnya. Oh, sampah plastik. Kalian tugasnya itu. Ya, jelas ya? Itu tuh yang pertama. Yang kedua nanti kalian akan diminta dalam kelompok
menggali informasi melalui video di YouTube tentang bagaimana sampah dihasilkan, dampak bagi lingkungan dan bagaimana sampah dikelola, terus kemudian mencatat hasil temuannya. Nah, kemudian yang berikutnya kalian nanti akan masuk ke tahap kelima, menganalisis kebutuhannya, ya, menghitung jumlah sampah, volume, tempat, ya, volume air, bahan air yang dibutuhkan. Ya. Nanti kan akan coba menghitung ini. Misalkan sampah organiknya berapa kilo, terus cairan molasenya berapa gram, ya, dicampur air berapa liter, tempatnya berapa besar. Nah, ini tahapan aksi. Nanti kan langsung akan membuat ekoenzim, ya, yang sudah kalian kumpulkan di kulkas tadi selama 1 minggu. Kemudian kalian bawa, kemudian kalian formulasikan itu. Inilah pada tahapan inilah kita melakukan aksi. Jadi mengolah sampah organik menjadi Nah, ini ekoenzim tadi kan sudah kalian temukan. Ternyata bermanfaat sekali untuk banyak hal. Misalkan, ini sangat baik untuk mengusir atau menghilangkan bau, ya. Ini sangat baik untuk memupuk tanaman. Apa lagi? Untuk apa lagi? Ada banyak itu. Untuk menjernihkan air, ya kan? Nah, ini kemudian nanti tahapan ini setelah kita panen, nanti coba kalian manfaatkan itu. Setelah selesai nanti kegiatan kita, dan nanti akan mencoba untuk merefleksikan sebetulnya apa sih yang sudah aku lakukan. Apakah betul yang sudah saya lakukan itu ikut dalam proses untuk gaya hidup berkelanjutan? Apakah sudah peduli terhadap lingkungan alam? Terus nanti untuk tidak lanjutnya, kalian akan merancang kegiatan berikutnya yang untuk misalnya, dalam pembuatan ini ternyata apa? Terjadi kegagalan. Kenapa terjadi kegagalan? Karena kemungkinan formulanya kurang. Oke, Pak Tamtam, saya kira cukup ya untuk hari ini. Jadi ini menjadi rangkaian untuk untuk pembuatan ekoenzim proyek kelima kita. Dan nanti setiap kelompok akan didampingi oleh guru-guru yang berbeda. Ya, Pak Tam akan mendampingi satu kelompok, nanti yang lain akan didampingi oleh guru yang lain. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, terima kasih hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita akhiri dengan doa. Salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ya, tadi sudah bisa, sekarang yang doa. Siapa yang doa? Damar ya, iya Pak. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih Damar. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya di proyek kelima kita. Selamat siang. Teman-teman, jadi hari ini kita bakal diskusi buat menggali informasi YouTube tentang bagaimana sampah dihasilkan dan dampak bagi lingkungan serta bagaimana mengelola sampah. Nah, nanti kalau udah ketemu, catat judul videonya sama sumber videonya ya.
teman-teman, hari ini kita dari kelompok 3 akan panen ekoenzim. Oke, mana ekoenzimnya? Ini dia. Oke, silahkan. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Oke, ya kita lihat yuk. Pegang tangan dan Ini kenapa ditutup kayak gini ya? Biar apa ya? Biar jadi ya. Ini biar jadi. Ini tuh lama loh, harusnya digunting. Nggak apa-apa terus. Ini satu kayaknya satu ini selesai deh. Satu ini ya, Iya bakalan satu. Satu gulung. Iya. Wuh, Pak itu airnya kayak cuma dikit deh. Soalnya banyak buahnya tuh. banyak buahnya ya. Banyak sampahnya. Iya sampah-sampah. Kayaknya ini ada lubangnya nih. Terus itu gunanya untuk apa Pak? Apanya? Nanti itu mau diapain? Iya. Nanti jadi kan kita kan punya 2 ember nih. Ya. Satunya nanti yang untuk disaringnya, yang satunya nanti untuk sampahnya. Oh, Gitu. Terus kalau sudah nanti kita masukkan ke botol-botol ini kecil. botol ini gede nih. Botol gede ada. Oke. Botolnya mana aja ya? Botolnya tunjukin. Wah, ini dia botol mineralnya. Banyak-banyak ada yang sedikit. Oke, ada yang banyak, yang sedikit. Setengah bukan dikit. Gimana, San? Sanggup nggak ini bukanya? Dari situ loh sih. ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan Oh, busuk ya? Enggak, bukan baunya loh. Nggak ada baunya tuh. Ini bau kayak ya. Coba. Gimana gitu? Ini kamu Apa lu? Oke, dikit-dikit. sederhana. Santai deh. Der santai der. Oke. Tadinya masa dijeruk yang bisa nak ngene. Taruh dulu. Tadi ada yang busuk. Pegang sih. Sini. Alah. Oke. Cepat. Walah. Yuk, Masih banyak. kita saring. Bodo amat kena ke situ. Nggak apa-apa lah karena orang nggak busuk kan. Enggak, cuma bawa kotak-kotak. Kayaknya ini jadi deh. Maju dikit dulu. Pelan-pelan deh anak. Pelan-pelan sederhana. Kalau capek taruh dulu, kalau berat. Enggak. Awas udah final ya deh. Ini yang tengah. Udah cepet tuang aja loh. Itu nanas ya Pak ya. Oh, ada kulit apa waktu itu ya? Nanas ya? Oh iya, kulit nanasnya sederhana itu. Ini makin miring. Jangan miring lu. Ya ke sana, Den. Halo. Dikit-dikit dulu. Ih, Den cuci tangan pakai air. Nggak apa-apa. Enggak, ini tuh untuk sampah loh. Digoyang-goyang. Iya, goyang-goyang, goyang. Digoyang-goyang. Lanjut. Dah, itu di